A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna hadzal Qur'an ila akhiril ayat. Yang sama-sama kita muliakan Andre Gruta, pembawa tausiah, dalam hal ini Gruta Kiai Haji Nurdin Maratang SAG, pengurus pusat pondok pesantren Asadiyah. Yang kami muliakan sahabat saya, saudara saya, Bapak Camat Tempe. Yang kami muliakan Syekhul Mudarris dan seluruh anggota Mudarris. Yang kami muliakan Bapak Lurah Mati Rotap Pareng selaku sahibul bait di wilayah ini. Yang sama-sama kita muliakan para orang tua santri atau wali yang sempat hadir, para undangan hadirin dan hadirat yang tentu tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi wakila. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa syafi'ina wa habibina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak dan ibu-ibu teristimewa kepada Nanda, izinkan saya mewakili lembaga menyampaikan selamat kepada Nanda semua yang baru saja diwisuda, dan saya kira ini adalah sebuah anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab anak-anak kita ini mampu menghatamkan 30 juz. Saya kira kita mendengarkan dari Marsh Muraja tadi bukan persoalan, bukan hal yang mudah bagi seorang yang mampu menghafalkan Al-Quran. Hari ini kita kembali mencatat sebuah sejarah bahwa hari ini tepatnya tanggal 7 kita kembali mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bangsa, daerah, dan tentu agama kita tercinta. Oleh karena itu, mengawali sambutan, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak. Ada dari WIS, dari Paskas, dari donatur muhsinin yang tentu tidak ingin disebut namanya. Dan inilah Salusiti perjuangan Qurani, termasuk Paskas yang WIS ya, yang banyak memberikan support dari sisi logistik. Tentu mewakili orang tua menyampaikan terima kasih membersamai perjuangan yang sangat mulia ini. Tentu Allah lah yang akan membalas seluruh budi dan bakti baik kita untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kepada orang tua yang senantiasa memberikan doa, motivasi, sehingga anak-anak kita mampu menjadi generasi-generasi Qurani, generasi yang menjaga dan memuliakan Al-Quran, karena ini adalah salah satu amanah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tentu mengamanahkan kepada kita semua, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lam tadillu abada, kitab Allahi wa sunnata Rasul. Kata Rasulullah, saya tinggalkan dua perkara, ketika kamu berpegang teguh kepada keduanya, lam tadillu abada, kita tidak akan sesat selamanya. Apakah kedua itu? Adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Dan alhamdulillah anak-anak kita hari ini kita saksikan bersama sebuah kebahagiaan anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
mampu menjaga, memuliakan, dan insya Allah kita berikhtiar untuk menjadikan generasi-generasi yang mampu mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupan kita. Alhamdulillah yang diwisuda hari ini 7 orang ini adalah mayoritas dari imam-imam yang sehari-hari bertugas di kompleks ini. Beliau adalah banyak mengimami Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, dan seluruh tamu-tamu terhormat di tempat ini. Oleh karena itu tentu sebuah kesyukuran kepada pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan yang terus memberikan perhatian untuk generasi-generasi Quran, dan ini adalah sebuah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang kami hormati, perlu kami laporkan bahwa tidak terasa Bapak, ada yang 3 tahun, 4 tahun yang lalu di pondok, ya kami memberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri, menyebutkan nama orang tua dan ibunya. Satu dari sekian dari teman-teman kita, mereka hanya tercengang, tidak mampu mengungkapkan siapa bapaknya dan siapa ibunya. Lalu saya berkata, kenapa nak? Tidak tahu ke ayahnya, tidak tahu ke ibunya. Dia mengatakan, dari kecil Pak, saya ditinggal oleh orang tua, saya ditinggal oleh ibu, entah kemana dia, saya tidak lagi menghafal siapa namanya. Dan saya katakan, biarlah nak, saya akan menjadi bapakmu dan ibu adalah ibumu yang mendampingi kamu untuk mencapai cita-citamu. Dan hari ini kita merasakan bersama mampu menghatamkan Al-Quran. Mudah-mudahan orang tuanya, keluarganya diberikan syafaat dari apa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Subhanallah, inilah sebuah anugerah yang terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua mampu mendampingi perjuangan mereka, bukan pekerjaan yang ringan. Pekerjaan mereka adalah sebuah perjuangan yang sangat mulia, yang sangat diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan hari ini kita semua menyaksikan sebuah keagungan Allah. Kita terlibat untuk memberikan kebahagiaan, memberikan senyuman, dan tentu memberikan kepada mereka semua kelak untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sesungguhnya pondok pesantren Tahfizul Quran ini tentu bukan hanya untuk menjadi sebuah lembaga yang, tetapi menjadi sebuah kolaborasi bersama dengan pemerintah, baik di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, apakah lagi di Wajo ini sudah menjadi program pemerintah daerah, yaitu program Gerakan Masjid Cantik, dan salah satu di dalamnya adalah ada lembaga pendidikan yang bisa menjaga, memelihara, dan memakmurkan rumah suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kelak kepada anak-anak kita senantiasa semakin dekat dengan masjid, senantiasa menjaga dan memelihara apa yang telah diberikan oleh guru-gurunya kepada mudarisnya, dan tentu apa yang diberikan kepada seluruh pihak senantiasa menjadi amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang kami hormati, hari ini tentu kita sedianya melakukan penandatanganan prasasti sejak berdirinya pondok ini kurang lebih ya 5 tahun yang lalu. Kita telah merasakan manfaatnya baik di tengah-tengah masyarakat maupun di kalangan keluarga. Tentu pendidikan hafiz ini, ya menjadi hafiz Al-Quran itu akan memberikan syafaat sampai 7 turunan. Dan saya kira insya Allah akan disampaikan oleh Andri Guruta tentang hikmah dan kemuliaan menjadi penghafal Al-Quran. Jaminan akan kebahagiaan, keberkahan insya Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada anak dan generasi kita
ada anak-anak kita yang menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita berharap ke depan nanti pondok ini semakin besar. Mohon doanya kepada orang tua kami semua, sahabat-sahabat kami, dan tentu para guru-guru kami, sahabat kami. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah menjaga apa yang menjadi harapan dan melanjutkan apa yang telah diamanatkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira inilah yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada kepada pemerintah daerah, kepada Andre Guruta atas bimbingannya, doanya. Tentu beliau senantiasa mendoakan kita semua. Beliau senantiasa mengarahkan kita lewat munajat beliau di malam hari. Dan insya Allah kelak akan kita menjadi pemimpin seperti apa yang diharapkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira inilah yang dapat kami sampaikan sekali lagi atas nama lembaga, atas nama pimpinan Pondok Modern Tahfizul Quran. Sengaja kita memberikan nama modern agar Al-Quran tidak dijadikan sebagai pendidikan kesekian, tetapi mengangkat Al-Quran sebagai pendidikan utama. Dan saya kira tidak ada ilmu yang tidak sumbernya dari Al-Quran. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wassa'ada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Pondok Modern Tahfizul Quran Khairul Nisa Al-Wahyu Capawengan yang berada di Kelurahan Matrataparang. Yang saya hormati Guru Tak Kiai Haji Nurdin Maratang, sekaligus juga adalah partner kami di Basnas, banyak membantu. Yang saya hormati Pak Lurah Matrataparang, Lurah baru, tapi pengalamannya Lurah sudah bertahun-tahun, pernah Lurah di daerah Tanah Sitolo, kurang lebih 7 tahun ya. 7 ya. Jadi Lurah baru di Matrataparang tapi stok lama. Pak Ustadz Mahmudin, kalau Pak Kiai Muda Hasanuddin Khair, itu dari dulu saya kenal beliau waktu saya masih di Penrang. Tugas saya jadi di Kecamatan Penrang, beliau juga membina pondok pesantren di sana. Yang saya hormati para undangan, hormati juga ini ada adik santri paduan suara yang luar biasa, tidak bergerak di tempat dari awal, tidak pindah-pindah. Yang malam hari ini ya bersama kita, yang saya hormati para ibu-ibu majelis taklim. Ini luar biasa, ini betul-betul pondok modern, bukan hanya membina tahfiz, sekaligus membina juga majelis taklimnya. Saya beberapa kali hadir juga, majelis taklimnya selalu hadir. Apalagi Islamira ya, ini majelis taklim yang memenuhi masjid. Saya tahun ini kurang lebih 28 hari, nah, itu masjid selalu penuh ya. Selalu ramai itu karena ada majelis taklim, jadi cocok memang. Mudah-mudahan nanti ini tertular di tempat lain, bahwa tidak hanya membina santri tapi juga ikutkan ibu-ibu majelis taklim, karena kalau akan ibu-ibu ya selesai ini persoalannya ya. Kalau sudah bergerak ibu-ibu itu banyak selesai. Tentu yang paling berbahagia, yang saya hormati, yang saya muliakan, anak-anak tahfiz yang baru saja diwisuda ya. Dan paling berbahagia adalah orang tua mereka yang selalu mendoakan, selalu memberikan support, karena menjadi hafiz Quran itu bukan hanya butuh belajar, tapi betul-betul harus ada hidayah. Anak saya 3 tahun di pondok pesantren tidak bergerak di 4 juz,
Ya, artinya memang ini ada hidayah, ada doa, ada ketekunan dari orang tua yang kemudian diteruskan ke anak-anaknya yang tekun belajar sampai tadi ada yang 2 tahun saja saya lihat itu sudah hafal. Nah, itu betul-betul anugerah. Ya, semoga Allah senantiasa menjaga hafalannya sampai akhir hayat. Kemudian menjadikan apa yang dipelajari hari ini juga ditularkan kepada anak-anak yang lain. Karena tadi ini datang dari beberapa daerah, datang dari beberapa kabupaten yang kita berharap setelah hafal turun nanti ke wilayahnya masing-masing, daerahnya masing-masing, juga seperti apa yang dilakukan oleh Ustadz Kiai Muda Hasanuddin Al-Hayat. Itu harapan kami tentunya. Dan Bapak Ibu hadiri yang sama-sama berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di sini walaupun sebenarnya ada yang kurang ya. Saya sebelum ke sini tadi Pak Bupati, saya masih koordinasi akan hadir. Jadi jam 9 tadi kami masih koordinasi dengan ajudan, dengan protokol akan hadir. Makanya saya buru-buru tadi ke sini. Masih ada tamu dan tadi setelah prosesi wisuda baru saya dapat telepon bahwa tamu beliau, kemudian ada Ibu Andi Parusdi yang harus didampingi sehingga agak susah bergeser pada saat ini. Tadi meminta saya untuk menggantikan, mewakili beliau ya, untuk memberikan sambutan. Jadi ada permohonan maafnya dari Bapak Bupati yang dari tadi pagi kami koordinasi itu mau sekali hadir, tapi karena tugas ya itulah juga kalau kita ini jadi aparat ya. Saya waktu sama-sama Pak Herudin di kantor, kebetulan dia dulu di kantor kecamatan, foto taman itu udah kira kantor majejerin itu selibu matajan. Jadi kadang-kadang saya kalau ada acara aku di luar, kalau lihat jamnya itu jam 8 atau jam 9, saya sudah tidak ke kantor. Saya hanya panggil staf ke rumah, tanda tangan semua apa yang menjadi yang perlu pada hari itu, termasuk layanan masyarakat. Saya panggil tanda tangan baru saya ke tempat acara. Kenapa? Karena kalau saya sampai di kantor akan susah sekali bergerak lagi. Ya. Karena itu sudah ada sama Pak Bupati, ada yang tidak dijadwalkan, tapi karena sudah ada berada di tempat itu yang susah digeser. Nah, jadi itulah yang memang sering terjadi bagi kita selaku aparat ya, selaku pemerintah. Nah, jadi saya memang kalau pagi atau sudah siang itu jam kedua, kalau ada acara di luar rata-rata saya tidak masuk kantor lagi. Ya, pasti saya minta atau ketemu di sini kita tanda tangan semua yang menjadi, karena sebenarnya masyarakat bukan kepentingannya yang banyak ya. Ketika dia datang sebenarnya itu bisa selesai dibawa, tapi itu namanya nyamuk ini seruntuh. Itulah dinamika kita, sehingga ya seperti inilah yang terjadi pada hari ini. Bapak Bupati yang lebih awal ingin sekali berada di kita. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu kami selaku pemerintah, baik selaku pemerintah Kecamatan Tempe maupun sebagai mewakili Bapak Bupati, menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pengurus pondok modern Tahfidzul Quran Khairun Nisa yang senantiasa memberikan kontribusi. Saya terus terang selama jadi camat sudah sering menghadiri kegiatannya PMTQ Khairun Nisa ini ya. Di Al-Wahyu juga kita sering hadir. Ini walaupun saya juga melihat bahwa perkembangan tahfidzul Quran di wilayah Kecamatan Tempe ini cukup tinggi, namun yang sering membuat kegiatan-kegiatan seperti adalah PMTQ Khairun Nisa. Kenapa? Memang kegiatan seperti ini butuh disampaikan kepada banyak orang. Kalau dalam istilah marketingnya harus selalu dieksplor ya, harus selalu diperlihatkan supaya menjadi motivasi bagi yang lain ya. Karena kalau hanya dilakukan tanpa ada kita misalnya selaku pemerintah tidak tahu ya, kadang-kadang juga nanti orang bertanya, ada katanya di sini
Memang ada, tapi kita tidak pernah lihat, jadi kita tidak tahu kondisinya seperti apa. Ya. Nah, kalau ada acara begini kita hadir, kita menyaksikan, ya kita juga bangga perkenalkan bahwa memang ada dan selalu hadir. Itulah yang membedakan kalau sebenarnya pondok-pondok yang lain itu juga melakukan hal yang sama, tapi kita tidak dilibatkan. Nah, ini catatan kami bahwa tentu support pemerintah hanya pada bagaimana kita menyampaikan. Saya juga kalau ada yang tanya, ada di Al-Wahyu, ada di Materi Taparing ini yang lebih sering memang mengundang ya. Ada juga UIS kemarin bikin di sekolah yang ada pengajiannya, saya juga hadir di situ ya. Kemudian di dekatnya SMA 2 juga ada, saya juga sering hadir. Emang di Materi Taparing ini yang paling sering dan paling intens, termasuk Lelo yang ada juga di Baru Rai itu yang pondoknya yang sekarang bergerak. Nah, itu yang kadang-kadang yang saya sampaikan bahwa kami ini di Tempe ini ada pondok-pondok yang saya sebut yang saya kenal. Kalau saya tidak kenal ataupun tahu namanya tapi tidak tahu isinya, saya juga agak ragu menyampaikan. Kenapa ya? Siapa tahu apa yang kita sampaikan tidak sesuai dengan realita. Jadi Bapak Ibu, anak-anakku semuanya, tentu apa yang diraih oleh 7 orang ini kita doakan ya, semoga yang lain bisa mengikutinya dengan baik dan tetap terus berdoa, karena yang paling ampuh adalah doa-doa kita semua. Kemudian bagaimana kita berikhtiar mendapatkan atau menyelesaikan apa yang menjadi tugas kita sebagai penghafal Quran. Yang paling penting juga sebagai pondok modern ini, tidak hanya fokus di Al-Quran tadi, santrinya hadir membawakan nasyid ya, karena itu juga paling penting bahwa dalam kehidupan kita ini ada hal-hal lain selain belajar agama ya. Ada kehidupan lain yang harus diisi, termasuk tadi dengan seni, dengan hiburan dan sebagainya. Itu menyeimbangkan kehidupan kita. Kadang-kadang anak-anak stres itu kalau setiap hari mah hanya kerjanya sudah dilarang menyanyi, dilarang bawa gitar dan sebagainya, sehingga mereka menjadi stres karena ada kehidupan lain selain kehidupan seperti ini. Nah, cuma kita berharap bahwa kehidupan yang lain anak-anak itu tetap diikuti dengan keimanan dan ketakwaan ya. Itu yang menjadi poin saya, bahwa pondok-pondok Al-Quran ini selain mengajarkan anak-anak terkait dengan masalah keagamaan dan Al-Quran, ya memang harus ada selingan-selingan yang membuat mereka tetap bertahan ya. Kita ini diangkat, ini dinobatkan sebagai seorang SE dengan gaji terukur. Gaji yang terukur itu memang sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Kalau mau memenuhi keinginan ya harus menabung ya. Sehingga saya selalu sampaikan kepada teman-teman ASN, lurah, kepala seksi, perhatikan sekitarmu, bantu kebutuhannya. Bantu itu tidak perlu pakai uang pribadi, bisa dengan mediasi, fasilitasi dan sebagainya ya. Apa yang terjadi di wilayah kita, ada masyarakat butuh pangan, bantu pangannya. Ada masyarakat butuh pendidikan, bantu bajunya, seragamnya dan sebagainya. Kalau tidak bisa dilakukan sendiri, ada lembaga-lembaga Basnas dan yang lain. Kalau Basnas sih sampai rumahnya saja orang dia bantu ya, alhamdulillah. Ini kenapa juga Basnas dan lembaga zakat ini besar-besar, karena kesadaran masyarakat membayar zakat, membayar infak. Jadi memang ini terkolaborasi semua. Jangan kita juga pelit-pelit ya. Kenapa? Karena ada harta yang harus dibersihkan. Saya kalau 1 tahun terima sewa rumah saya, kebetulan saya punya rumah yang saya sewakan, saya langsung keluarkan zakatnya ya. Kenapa? Karena itulah yang akan membantu kita ini saling menguatkan, saling itu yang kadang-kadang ini susah. Saya melihat karakter ini, tidak apa-apa panjang-panjang sedikit ya. Kenapa? Ini yang susah. Saya selalu sampaikan, saya ini mentor saya waktu saya kuliah adalah orang Cina. Orang Cina itu 3 hal yang paling penting dalam hidupnya. Pertama, memastikan bahwa dia harus mengasuransikan dirinya sekaligus menjadi sedekah ya. Jadi orang Cina itu selalu mengasuransikan dirinya, minimal asuransi kesehatan dia harus punya, dan itulah yang selalu dia kejar di awal. Coba tanya di sini, perbankan itu tahu orang Cina itu sudah mengasuransikan rumahnya, mengasuransikan dirinya.
Kenapa? Karena dia menganggap kalau tidak terjadi apa-apa pada diri saya, maka itu adalah sumbangan saya. Ya. Kalau bahasa dia adalah sumbangan, bahasa kita adalah sedekah. Ya. Kalau saya tidak terjadi apa-apa, maka saya menyumbang untuk negara, walaupun nilainya hanya 45.000 per bulan per orang. Ya. Kemudian yang kedua, memang mereka selalu patuh pada kebutuhannya, bukan keinginannya. Ya, mungkin orang Cina kayaknya begitu kaya, tapi mobilnya biasa-biasa saja. Kita ini baru dapat penghasilan 3 juta, kita gadaikan untuk sesuatu yang tidak jelas. Ya. Gaji pendapatan kita 3 juta, berjalan 6 bulan kita dapat 3 juta, tabungan kita jadikan DP, kemudian menggadaikan pendapatan yang tidak jelas, ya, per bulan. Akhirnya kita sudah sulit, ya. Kita ditekan oleh berbagai persoalan. Ini gambaran awal saya, karena mau tidak mau sebagai masyarakat kami juga merasa bertanggung jawab ketika banyak keluhan. Ya. Saya mendapatkan ada warga yang rumahnya bagus, perabotannya bagus, tapi dia tidak mampu memenuhi pembayaran BPJS-nya. Jadi kita juga tidak bisa melihat ketika rumahnya orang bagus, ada perabotannya bagus, kemudian kita menganggap dia selalu mampu. Tidak, karena dia punya tekanan utang yang besar. Nah, ini yang persoalan kita ini, ya. Dan itu banyak terjadi setelah saya melihat kondisi banyak terjadi di wilayah kita di Kecamatan Tempe ini. Ya, ada banyak tekanan-tekanan yang lebih besar dibanding tekanan hidupnya, sehingga ketika bantuan datang dia pun merasa berhak mendapatkan. Ya, kenapa Pak? Karena memang pendapatannya sudah tidak seimbang dengan pengeluarannya. Nah, ini yang patut kita. Jadi kalau memang belum mampu, ya tunda dulu. Karena kadang-kadang yang kita miliki itu hanya menjadikan wah di mata orang lain, tetapi kita hanya merasakan nikmatnya itu 1 bulan, bulan berikutnya akan menjadi tekanan, bukan lagi nikmat. Sekira itu Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan ada di santri kita ini ya, bisa menjadi yang terbaik nantinya, memberikan kemanfaatan bagi adik-adiknya ke depan, karena modus demografi kita ya, 40 tahun, 30 tahun yang akan datang adalah pelanjut-pelanjut kita, dan wajah negara kita, wajah daerah kita itu ditentukan oleh generasi kita hari ini. Makanya saya di kantor itu fokus di anak. Kenapa fokus di anak? Karena saya berpikir wajah kita 20 tahun yang akan datang adalah wajah generasi kita hari ini. Saya di kantor punya tempat untuk anak. Kenapa? Karena saya seluruh pegawai yang ada anaknya, utamanya yang perempuan, jangan titip sama orang lain. Kalau sudah antar ke sekolah paginya, jemput. Kalau pulang sekolah bawa ke kantor, ada tempat tidur di kantor sudah disiapkan. Kenapa? Karena itulah generasi emas kita. Jangan sampai kita sibuk mencarikan uang untuk anak kita, ternyata justru paling generasi emas inilah yang kita hilangkan haknya bagi kita. Dulu orang tua kita ini, orang tua saya itu pendapatannya pas-pasan, mereka masa pisah mundur boleh, alhamdulillah bisa hidup. Ya. Nah, sekarang ini orang kota ini rumahnya kecil-kecil, sifat telutomi kebolana, dia karena perasaannya yang begitu. Dulu ini orang tua kita, nenek saya, angka mana sampai sangi mundur boleh, angka mana yang mundur boleh, hanya bertani dan berdagang, gendak moto, maupun moto bolana. Maka kue tahu sekarang ini sudah kecil rumahnya, tinggal di kota, dia tahu agak betuna. Dia betul mega dina, seandainya mega motor dina itu mega agak. Ya, ini gambaran saya nih. Saya terlanjur curhat di sini karena kita ingin melihat generasi ke depan tidak penuh dengan tekanan karena keputusan-keputusan yang kita ambil hari ini yang tidak populer. Keputusan kita hanya karena keputusan gengsi, bukan keputusan karena kebutuhan, bukan keputusan karena ingin mendapatkan hikmat atau nikmat yang lebih baik. Sekira itu Bapak Ibu semuanya, mohon maaf atas segala kekurangan. Ya. Memang mungkin ini tidak semua bisa terima, tapi saya harus sampaikan karena saya anggap itu walaupun itu sifatnya pribadi ya, pribadi. Sekira itu, dan nanti kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita, Bapak Kiai Haji Nurdin Martan. Beliau juga ini yang mengelola zakat. Kalau zakat kita kuat, semua Tempe ini ada sekitar 20.000 rumah. Saya kemarin hitung-hitung, kalau mereka 20.000 saja disisihkan 1 bulan, kita akan kuat ya. Kita tidak akan memiliki anak-anak yang terlantar, kita tidak akan memiliki orang tua yang sakit yang tidak bisa diurus.
Nah, karena kita punya fondasi kekuatan, Tuhan sudah memperlihatkan itu dengan zakat dan sedekah. Mudah-mudahan teman-teman di Basnas diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, teman-teman di lembaga zakat yang lain juga tetap diberikan kekuatan, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga seluruh masyarakat ini bisa berkontribusi, memaslahatkan, memperbaiki kehidupan orang yang ada di sekitar. Sekira demikian, nasrul minallah wa fathun karim wa basyiril mu'minin wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Camat Tempe sekaligus mewakili Bapak Bupati, yang saya hormati Bapak Lurah Matiro Tapareun, yang saya hormati pimpinan Pondok Modern Tahfidz Al-Quran, yang saya hormati ibu-ibu majelis taklim Matiro Tapar atau Capawengan. Tadi saya menyimak, ternyata ada kasidah modern Nasidaria di Sengkang. Iya. Insyaallah. Meskipun mungkin sudah ada yang punya cucu, tapi suara masih remaja. Masya Allah. Yang saya hormati para orang tua santri wisudawan yang saat ini sedang berbahagia, ya. Mungkin juga ada di antaranya nyaris keluarkan air mata, begitu terharunya telah sampai apa yang diharapkan. Meskipun itu relatif lama, ada yang 3 tahun lebih, ada 2 tahun lebih, tapi itu tidak menjadi soal, ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baru hafal 30 juz itu 23 tahun. Nabi ini karena Al-Quran turun beransur-ansur, ya, selama 23 tahun. Yang saya hormati anak-anakku wisudawan yang diwisuda hari ini, berbahagialah Anda telah menamatkan hafalannya 30 juz. Mungkin Ananda merasa berat menghafal Al-Quran, tapi ada yang lebih berat, yaitu mempertahankannya. Ya, ini lebih berat lagi. Ya. Memang sulit menghafal, tapi lebih sulit mempertahankannya. Kapan tidak murajaah, kapan tidak diulang-ulangi, ya, nasangi ogi mat kedeko lalat dina kani bajai dina kani yola kabun agangkan kabun dina kani yola. Begitu pula hafalan kita, Nanda. Jadi saya pesankan kepada orang tua santri, berikan dulu kesempatan muraja anaknya, ajar dulu tapa bene atau kadang malam bene pada itu bagaga. Berikan dulu kesempatan untuk bagaimana memperlancar bacaannya, ya. Supaya nanti setelah menjadi keluarga, pemimpin rumah tangga, menjadi keluarga yang Qurani, ya. Itu pula yang saya hormati hadirin hadirat yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, yang tidak mengurangi rasa hormat kami. Tema kita hari ini yang oleh panitia
mengokohkan generasi Qurani yang berakhlakul karimah. Nah, ini generasi mau diperkokoh, ya, diperkuat generasi Qurani, artinya generasi yang bertingkah Al-Quran, berakhlak Al-Quran. Aisyah pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, ya, apa pertanyaannya? Apa akhlak Rasulullah? Itu pertanyaannya. Bagaimana akhlak Rasulullah? Singkat jawaban Aisyah, istri Nabi, dia jawab, khuluquhu al-Qur'anu. Akhlak Nabi, ya, tingkah laku Nabi, karakter Nabi adalah Al-Quran. Nah, inilah yang mudah-mudahan Anda ini sudah menghafal Al-Quran ini benar-benar mengimplementasikan dalam kehidupannya, benar-benar mencerminkan Al-Quran, sehingga orang mengatakan akurat joka-joka. Jangan sampai terbalik, sudah hafal Al-Quran tapi ampena akhlaknya tidak bagus. Ini bertentangan dengan isi Al-Quran. Ini yang saya pesankan kepada Anda, ya, dan itu tepat sekali panitia, ya, mengokohkan generasi Quran. Anda adalah generasi, ya, berakhlak Al-Quran. Mungkin nanti kita tidak tahu, Allah yang menentukan. Ada yang jadi lurah, ya, lurah hafal Quran. Ada jadi camat hafal Quran. Ada jadi bupati hafal Quran. Ada anggota DPR hafal Quran. Aman kalau memang diterapkan isi Al-Quran itu, berakhlak sesuai dengan Al-Quran. Nah, ini pesan saya kepada Ananda telah menamatkan hafal Al-Quran ini. Saya diberi amanah menyampaikan sedikit hikmah atau keutamaan membaca atau menghafal Al-Quran, ya. Orang yang tidak pernah baca Al-Quran, ya, yang gandul hafal, tidak pernah baca Al-Quran, itu kosong hatinya, ya, kosong hatinya. Jadi kalau mau diisi hati kita, isi keimanan, isi hikmah dan lain sebagainya, maka baca Al-Quran. Sehingga Nabi dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, innal ladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'ani kal baitil haribi, kata Nabi. Sesungguhnya orang yang tidak ada sedikit pun di hatinya Al-Quran, ya, dengan hafal Al-Quran, no Al-Fatihah dan apa lagi, ya, tidak tahu baca Quran, apalagi dengan hafal, ya, tidak ada sedikit pun di hatinya Al-Quran. Apa kata Nabi? Kal baitil haribi, seperti rumah kumuh yang hampir roboh. Tentu biasa kita rumah, ya, kumuh juga mau roboh. Itulah orang yang tidak punya Al-Quran di hatinya, tidak punya hafal Al-Quran sedikit pun. Saya kira kita sebagai umat Islam minimal kita sudah hafal surah Al-Fatihah, karena itu wajib kita baca dalam salat, ya. Apalagi Ananda sudah hafal 30 juz, ya. Cuma saya sayangkan di antara 7 ini cuma 1 orang wajib, bahkan tidak ada capawenan, tidak ada matur dapar. Di luar matur dapar ini pekerjaan rumah ini juga ini, ya. Ada dari Goa, dari Makassar, dari Bantai, ya, Tarakan, Masya Allah, ya. Dan begitu semua tempat-tempat tahfidz yang lainnya itu rata-rata orang luar, tapi juga sudah banyak, ya, yang sudah masuk ke tahfidz Al-Quran orang wajo, ya. Sudah banyak. Nah, cuma di sini tadi hanya 1, ya. Nah, jadi berbahagialah Anda, berarti Anda sudah, hati Anda sudah terisi, ya. Kenapa? Karena sudah ada hafal Al-Quran.
Itu kata Nabi. Hati yang kosong, sedikit pun tidak ada Al-Quran di hatinya. Apalagi membenci Al-Quran. Ya, membenci Al-Quran. Ya. Hormatilah Al-Quran Anda. Ya. Saya teringat waktu kami masih belajar di Ma'had di Sopeng, kita dipanggil untuk baca Al-Quran, dipimpin oleh Ante Guruta Ki Haji Japar Hamzah. Ini Japar Hamzah ini adalah Khalifah Negeri Tasada. Ya, dia membantu Mapangolo, bantu Tasada. Beliau memimpin kita. Waktu itu setelah kita mengaji mengaji, ada teman saya selesai baca Al-Quran, tambah di CD juz. Mungkin turu pusat nah mengaji, waktu ya kurangnya. Iya lampe kutak. Wah bayi ini, dia hormati kurangnya. Jadi kipas itu kenapa? Papi itu, ini. Nah, jadi ini harus kita hargai Al-Quran. Ya, hargai Al-Quran. Siapalah yang mau menghargai, menghormati Al-Quran kalau bukan kita umat Islam? Ya, umat Islam. Ini pertama. Kemudian yang kedua, berbahagialah kita semua sudah sering baca Al-Quran. Apalagi Ramadan semakin dekat. Biasanya seharusnya lah bukan Ramadan saja. Ya, setiap hari kita cinta Al-Quran, baca Al-Quran. Ya, itu onar malulisu, itu onar roh. Al-Fatihah nambah, itu onar malulisu, yang berarti baca Quran. Ya. Itu pahala yang sangat banyak didapat orang yang baca Quran. Ya. Apa kata Nabi? Ya, mangkara harfan min kitabillah. Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, satu huruf saja, ya, falahu bihi hasanah, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Fal hasanah itu satu kebaikan itu bi asyri amsalihah, sebanding dengan 10 kebaikan. Di huruf satu huruf kita baca satu kebaikan dan bernilai 10 kebaikan, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah manfaatnya, hikmahnya kalau kita baca Al-Quran, apalagi yang sudah hafal Al-Quran. Ya. Ada teman saya dulu, mulai sanawiyah sampai aliyah, orang Maros, ya, dan sekarang sudah sering jadi hakim, ya, kalau tahfiz Al-Quran itu Alibuddin Said, ya. Kan dia hafal memang Quran baru masuk sanawiyah. Nomor tengah magolo, ya kau dia golo nalu baca Quran, baca Quran. Ya. Selalu itu. Kalau kita sama-sama karena kita berada di Lakongkoda, pengajian kitab di Masjid Raya, jalanan kita itu adalah Jalan Irian, ya. Ini cerita ki alina mengaji matuy. Ini pahala yang banyak didapat. Ya. Kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan, kata Nabi, alif lam mim itu satu huruf, tidak. Walakin alifun harfun. Ya, walamun harfun, wa mimun harfun. Jadi dibaca alif lam mim, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti kita dapatkan 30 pahala. Masya Allah. Yang baca Al-Quran. Nah pertanyaannya, mungkin ada bertanya, ini kan mak baca dapat pahala? Maka bisa dijawab di sini, orang tuanya juga dapat pahala. Orang tua dapat pahala karena penyebab orang tuanya lah sehingga anaknya masuk tahfidz, membaca Al-Quran karena dorongan orang tuanya, maka orang tua dapat pahala. Apapun kebaikan dilakukan oleh anak, maka otomatis orang tua dapat pahala. Disinilah kebaikannya kalau anak berada dalam soleh solehah. Ya, dari kalau anak yang mencari anak soleh solehah, kebaikan yang dilakukan oleh anaknya, maka otomatis orang tuanya dapat pahala. Begitu pula sebaliknya.
Dari kongka anak jahat, tolihah bukan soleh, tapi tolihah, ya, pemabuk, penjudi, perampok, dan ada skor, ada dorongan dari orang tuanya. Bukan hanya anak dapat dosa, orang tua juga dapat dosa. Karena ada support dari orang tuanya. Begitu juga sebaliknya. Nah, apakah orang tua saja? Banyak yang bisa dapat pahala, termasuk guru tahfiznya dapat juga pahala, ya, termasuk yang membantu ibu-ibu majelis taklim, mungkin pernah membantu tahfiz, bawakan sanggara atau natirangi bandang, natirangi nandre, kemudian dengan makan makanan itu sehingga kuat menghafal, maka ibu dapat pahala juga, maka dapat pahala. Biasa mabuk di manakah kita mulai matut. Iya, semuanya andil terlaksananya, tapi Al-Quran, baca Al-Quran, maka itu bisa dapat pahala. Lebih-lebih yang membacanya, ya, berbahagialah. Nah, itu sampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apalagi orang yang rajin membaca Al-Quran, ya, cinta Al-Quran, apalagi menghafal Al-Quran, itu adalah manusia terbaik, ya, manusia terbaik. Apa kata Nabi? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian, ini kata Nabi, adalah man ta'allama al-Qur'ana, orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Napa gurangi aku orangi, ya. Nah, termasuk guru apalana, termasuk pimpinan pondok, itu gara-gara itu terjadi. Ada anak menghafal karena usahanya, pengurusnya, panitianya, apanya, ya, terdorong anak untuk mempelajari Al-Quran. Wa'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran. Di satu langkah lagi Nanda, sekarang Anda belajar Al-Quran, satu langkah lagi Anda akan mengajarkan Al-Quran. Maka Andalah menjadi manusia terbaik. Itu kata Nabi SAW. Ini janji Rasulullah SAW. Manusia terbaik mempelajari Al-Quran. Makanya saya sampaikan, jangan sampai di sini saja sudah titik menghafal Quran, tetapi harus belajar, ya, isi kandungan Al-Quran itu, ya. Tak guru isak nak orangnya, guru isak nak masalah ketauhidan, masalah hukum, masalah akhlak, ada semua dalam Al-Quran, ya. Itu sudah tercakup semua di dalam surah Al-Fatihah, ya. Jadi Anda adalah manusia terbaik. Kemudian ini kepada orang tua dan keluarganya, apa janji Rasulullah? Man qara al-Qur'ana wa hafizahu. Barang siapa membaca Al-Quran dan menghafalnya, adhalahullahu jannah, Allah akan masukkan ke surga. Nah, bagi Anda ini calon penghuni surga, Allah akan masukkan ke surga, ya. Wa syafa'ahu, dan Allah memberikan syafaat, ya, bi asyrati min ahlihi, 10 keluarganya, 10 keluarganya, tidak tanggung-tanggung, ya. Anda sendiri menghafal Quran, ya, mahir membaca Al-Quran, maka keluarga Anda 10 itu dapat syafaat dari Allah di akhirat. Yang kita tunggu-tunggu di akhirat nanti adalah syafaat. Ada syafaat Rasulullah. Siapa dapat syafaat Rasulullah? Yang rajin, yang selalu berzikir, banyak bersalawat kepada Nabi, itu akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Ada lagi syafaat, siapa itu? Allah memberikan kesempatan, Al-Quran memberikan syafaat kepada orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, apalagi menghafal Al-Quran, ya. Jadi Anda ini, jadi keluarga Anda, orang tua Anda, paman-pamannya, apanya, keluarga 10 diantaranya diberikan syafaat, ya. Yang kata Nabi, garis taujabun nar, padahal ini sudah seharusnya masuk neraka, ya, seharusnya masuk neraka. Ada pamannya, ada ini, tapi ternyata ada keluarganya hafiz Al-Quran 1 orang, maka tidak jadi masuk neraka. Itu manfaatnya kalau kita hafal Al-Quran. Masya Allah, ya. Berbahagia Anda dan keluarga Anda
karena menjadi hafid Al-Quran. Ya, yang penting jangan pandai Al-Quran, hargai Al-Quran. Ya, mengamalkan isi Al-Quran itu penting sekali. Ya. Nah, kemudian terakhir, udah lama. Jadi apalagi manfaat keutamaan membaca Al-Quran dan menghafalnya. Ada hadis Nabi, al-mahir bil Quran, yang mahir membaca Al-Quran. Artinya lancar bacaannya, tidak terbata-bata sesuai dengan tajwidnya. Apa kata Nabi? Ma'safaratil kiramil barara, bersama para malaikat yang suci. Nah, jadi anak-anakku ini juga hafizah, ya, yang selalu membaca Al-Quran, baca bagus, ya, sesuai dengan hukum tajwid. Makanya setiap lembaga tahfiz itu yang utamakan adalah dulu perbaiki bacaan, tahsinul Quran, ya, supaya siapa yang membaca Al-Quran mahir membaca, kata Nabi, masafartil kiramil barara, bersama dengan para malaikat. Jadi kalau baca Al-Quran ada malaikat yang selalu berada di samping Anda, ya. Datang malaikat. Kemudian waladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fi wa huwa alaihi syaqqun, dan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan sulit baginya membaca Al-Quran, dia memang kesih bacaannya, belum lancar bacaannya, kata Nabi, lahu ajrani, dapat 2 pahala. Engkau pahala. Jadi tidak ada ruginya membaca Al-Quran, ya. Mahir membaca Al-Quran, lancar membaca Al-Quran, malaikat berkerumun bersama kita. Kalau kita belum mampu baca Al-Quran dengan baik, terbata-bata, ya, artinya agak senero, jadi pernah lancar baca tetap ada pahalanya, kata Nabi, lahu ajrani, dapat 2 pahala, tetap ada pahalanya. Itulah keistimewaan Al-Quran dibanding dengan kitab-kitab yang lainnya, Zabur, Injil, Taurat. Kelebihan Al-Quran ini, Zabur, Injil, Taurat, kalau dibaca tidak ada pahalanya. Tidak ada pahala, tidak berpahala kalau dibaca, meskipun itu adalah firman Allah yang asli, apalagi yang bukan asli. Yang sekarang ini yang beredar itu, ya sulit kita dapat aslinya. Sedangkan yang asli kalau dibaca tidak dapat pahala. Tapi Al-Quran, ya, satu-satunya firman Allah itu kalau dibaca dapat pahala, itu tadi minimal 10 pahalanya, 1 huruf. Ada juga sabda Nabi, firman Allah melalui hadis kursi itu juga tidak ada pahalanya kalau dibaca. Cuma Al-Quran lah, ya, yang ada pahalanya. Nah, inilah keistimewaan Al-Quran. Nah, berbahagialah kita semua yang cinta Al-Quran, ya, selalu membaca Al-Quran. Insya Allah kita menjadi manusia terbaik di muka bumi ini, dapatkan banyak pahala, karena inilah yang harus kita raih, pahala. Karena di dunia inilah tempatnya kita raih pahala, di akhirat tidak lagi. Tinggal menuai, tinggal memetik buah pekerjaan kita. Di dunia tempatnya kita berusaha untuk dapatkan pahala di akhirat. Makanya pahala tidak ada di dunia, ya, pahala tidak ada di dunia. Pahalanya salat, pahalanya puasa, pahalanya zakat, pahalanya sedekah tidak ada di dunia, nanti di akhirat. Tapi manfaatnya bisa kita rasakan. Masa kaki, masih ada kaki, berimpati, bisa kita rasakan manfaatnya. Tadi saya dibisiki oleh Pak Lurah, ada warganya, karena kami dari Basnas sudah mengirim surat ke pihak kecamatan supaya melaporkan beberapa warga kurang mampu dijadikan sebagai mustahik tetap, di setiap bulan sudah dapat. Ya, saya bilang Pak Lurah, katanya belum terlapor, bisa dilapor ke UPC kecamatan, nanti teruskan ke Basnas. Jadi itu bisa dirasakan manfaatnya, tapi pahalanya nanti di akhirat, ya, pahalanya nanti di akhirat, ya. Jadi pahalanya tidak akhirat, bisa dikira. Masuk bagi teleko masjid, apa anak ke akhirat, tapi bisa dirasakan manfaatnya. Yang remah sempajang, yang remah ngaji, yang remah kapal, itu manfaatnya di dunia, tapi pahalanya nanti di akhirat. Nah, ini terus kita perbanyak pahala kita, di akhirat nanti. Tentu di dunia inilah yang tempatnya untuk berusaha, ya. Ya kemana kolino iho baloi bolata,
Biasanya kamu pikiri, karena kebolata ke akhirat. Ya, dipercantik rumah kita di dunia. Tapi pernahkah kita berpikir mempercantik rumah kita di dunia, di akhirat? Itu pertama. Memperbanyak tabungan kita. Semua bank yang ada di Wajo, semua ada tabungannya, ada rekeningnya. Tapi sudah ada rekening akhirat kita buat. Ini harus kita pikirkan ini. Ya. Termasuk baca Quran itu rekening akhirat. Ya, memanfaatkan harta kita, menginfakkan harta kita sebagian, apalagi yang wajib zakat tadi disampaikan oleh Bapak Camat. Ya, itu kewajiban. Itu nama tabungan akhirat. Ya, tabungan akhirat. Ini yang perlu. Ya. Itulah maksud dari Allah SWT. Ya. Kalau tandur nafsu maka dah meligat. Taruh lalu dia tahu. Nah perhatikan, tangga-tangga alena persalena, angkat dengan pasadiannya alena kau sering memberi, angkat dengan kepalanya, ya, angkat dengan rumahnya, ya, sudah ada ke rumah, sudah ada kamar di surga disiapkan. Alhamdulillah Ananda yang sudah hafal Quran, insyaallah bidadari menunggu Anda. Jika Ananda belum sempat menikah di dunia, ada bidadari yang menunggu di sana. Jangan khawatir, Ananda ya. Maka dari deno abene itu mati maka di abene ada bidadari menunggu di sana. Ya. Mereka bertanya, ya kufura kam abene, akamatoga bidadari urun tuh. Angin kata, oh ada. Begitu pula Ananda yang hafizah ada bidadari yang menunggu di sana. Ya. Mendampingi Anda di surga. Ya. Kalau puncak paling nikmat, puncaknya nikmat adalah ketika kita ketemu Allah di surga nanti. Ya, saya kira yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan jadi perhatian kepada kita sehingga tetap cinta Al-Quran, rajin membaca Al-Quran. Kalau sudah baca Al-Quran belum bagus, kita berusaha belajar bagaimana memperbaiki bacaan kita. Ya, jangan itu saja, maka ibawan hak bawanir baca Qurani harus kita perbaiki baca. Itu matuanna ya kedepan makasih baca ta bapak-bapak ibu-ibu dia makasih baca ta guru ke anak dah ai tamasiri pak guru kana pekogi balik ya Quran mengaji Quran di depan Ananda anak dah kede nak coba lihat Al-Quran apakah ini sudah benar bacaanku, jangan malu bertanya, belajar sama anak ya, itulah tujuannya ya, tujuannya kita masukkan di pesantren anak kita supaya balik nanti mengajarkan kita tentang pengetahuan agama ya, itu termasuk hikmahnya. Saya kira demikian, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf bila mana ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala kita, menghadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta narda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, limpahkanlah kami rahmat berkah Al-Quran dan jadikanlah ya imam cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah,
Ingatkanlah kami apa yang kami lupa dari Al-Quran. Ajarkanlah kami apa yang kami tak ketahui dari Al-Quran. Berilah kami karunia untuk dapat membacanya malam maupun siang hari. Dan jadikanlah ia hujjah bagi kami, wahai pemelihara alam. Ya Allah, isilah hati anak-anak kami dengan cahaya dan hikmah, dan jadikanlah mereka hamba-hambamu yang layak untuk menerima nikmat-Mu. Dan perbaikilah diri mereka, dan perbaiki pula umat ini melalui mereka. Ya Allah, limpahkanlah barokah kepada kami dan anak-anak kami. Jadi janganlah Engkau timpahkan mara bahaya kepada mereka. Limpahkanlah kepada mereka taufik untuk taat kepadamu, dan karuniakanlah kepada kami rezeki berupa bakti mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemerintah Kecamatan Tempe yang juga mewakili pemerintah Kabupaten Wajo tentu menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pimpinan Pondok Modern Tahfidzul Quran Herunisa Al-Wahyu Capa Bengeng yang senantiasa memberikan pendidikan, memberikan pelatihan dan juga memberikan motivasi kepada anak-anak santrinya untuk menjadi hafizul Quran. Hari ini kita mewisuda ada 7 orang dari Pondok Modern Tahfidzul Quran yang hari ini tentunya berbahagia karena sudah menyelesaikan hafalannya 30 juz. Kami juga mengapresiasi bahwa ternyata Pondok Modern Tahfidzul Quran Herunisa Al-Wahyu selain memberikan pendidikan keagamaan juga membekali ilmu-ilmu wirausaha untuk penguatan ekonomi. Ini yang penting bagi kami tentunya karena selain ilmu agama juga memang fondasi pendidikan terkait dengan kewirausahaan juga sangat penting. Karena ke depan kita berharap anak-anak yang mondok, anak-anak yang sudah menyelesaikan hafizul Qurannya bisa keluar ke dunia nyata, yang dunia umum untuk kemudian membangun ekonominya, dan diharapkan juga bisa membangun atau mendirikan pondok pesantren seperti tempatnya yang menimba ilmu. Termasuk Pondok Modern Tahfidzul Quran juga memberikan pendidikan bagaimana mengelola pondok seperti itu, karena melibatkan anak-anak santri dalam pengelolaan pondok, sehingga ini adalah betul-betul modern, betul-betul bisa menjadi role model pengelolaan pondok-pondok tahfidz yang ada di Kabupaten Wajo dan terkhusus di wilayah Kecamatan Tempe. Sekira terima kasih sekali lagi kepada seluruh pimpinan, seluruh pengurus dan tokoh masyarakat yang selalu mensupport keberadaan Pondok Modern Tahfidzul Quran Herunisa Al-Wahyu. Semoga kedepannya bisa lebih maju lagi, lebih berkembang sehingga bisa menghasilkan hafiz-hafiz Quran yang menjadikan masyarakat penuh dengan keberkahan, penuh dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin
wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini tanggal 7 Maret 2023 kita telah menyaksikan penamatan Tahfidzul Quran PMTQ Pondok Modern Tahfidzul Quran yang beralamat di Capawengen. Alhamdulillah sebanyak 7 santri. Alhamdulillah, tentu harapan kita semua termasuk orang tuanya menjadi generasi Qurani, dan ini sesuai dengan tema yang di atas, mengukuhkan generasi Qurani yang berakhlakul karimah. Tapi menurut tujuan, karena isi kandungan Al-Quran itu adalah 3 pokok. Pertama akidah, yang kedua hukum, dan yang ketiga akhlak. Nah ini terutama ini akhlak untuk kita perbaiki. Nah untuk mendapatkan akhlak yang baik tentu semuanya ada dalam Quran. Ya. Sehingga Aisyah pernah ditanya tentang akhlak Rasulullah, simple jawaban Aisyah mengatakan khuluqu Al-Quran. Ya, akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Artinya akhlak Rasulullah mencerminkan Al-Quran. Apa tingkah lakunya sehari-hari sebagai pemimpin rumah tangga, pemimpin umat, semua itu adalah Al-Quran. Ya, jadi mudah-mudahan santri kita ini yang tamat ini di wisuda tadi 7 orang benar-benar mencerminkan Al-Quran dalam kehidupannya, ya akidahnya, juga menerapkan hukum, kemudian terutama dalam akhlaknya, sehingga semua yang berada di sekitarnya bisa menerima manfaatnya, bisa mendapatkan hikmahnya. Tentu di sini adalah keluarganya. Tadi saya sampaikan bahwa Nabi mengatakan yang menghafal Quran itu akan diberikan syafaat oleh Allah 10 dari keluarganya. Nah ini manfaatnya kalau kita hafal Quran. Ya orang tuanya, paman-pamannya, tantenya, semua itu yang kata Nabi itu yang seharusnya masuk neraka itu tidak jadi. Kenapa? Karena ada keluarganya hafal Quran. Nah ini, dan paling perlu saya tekankan kepada santri bahwa pertahankan hafalannya ini, ya diulang-ulangi dengan sampai bisa hilang. Dan juga kepada orang tuanya saya pesankan, berilah dorongan, motivasi kepada anaknya supaya tetap mempertahankan Al-Quran ini menjadi anak yang baik, berakhlakul karimah, menjadi anak saleh, insyaallah baik di hadapan manusia, lebih-lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, ya, kami apresiasi Pondok Tahfidz ini telah mengadakan wisuda yang kedua kalinya, ya. Kedua kalinya, alhamdulillah. Mudah-mudahan waktu-waktu mendatang semakin bertambah, sehingga generasi Al-Quran ini semakin banyak di muka bumi ini, insyaallah. Kira demikian, wabillahi taufiq wassada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, selaku pimpinan Pondok Modern Tahfidzul Quran, berterima kasih kepada seluruh pihak termasuk media. Dan saya kira ini adalah sebuah gerakan dakwah untuk bagaimana kita membumikan Al-Quran, bagaimana kita membekali anak-anak generasi bangsa dengan nilai-nilai Al-Quran. Dan tentu kita semua, terkhusus kepada kedua orang tuanya, yang paling berbahagia, paling berbangga dengan pelaksanaan ini, apalagi yang dilaksanakan hari ini, tentu menjadi sebuah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena anak-anak kita yang di wisuda hari ini itu berasal dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan, bahkan ada dari Kalimantan. Dan tentu selaku pembina menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah, kepada seluruh pihak, kepada donatur, dan tentu kepada media yang selalu memberikan syiar-syiar untuk menyebarkan keberkahan Al-Quran di negeri tercinta ini. Sekali lagi, selaku pimpinan menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya kepada media dan kepada seluruh pihak masyarakat yang memberikan dorongan, doa dan supportnya sehingga pelaksanaan haflah musyahadah kedua ini dapat terlaksana dengan baik.
Ya, jadi saya kira untuk mondok di PMTQ itu tentu yang pertama adalah ada semangat yang tinggi, ada keikhlasan, karena belajar Al-Quran ini adalah sesuatu pendidikan yang paling sulit, dan itu hanya bisa dilakukan bagi orang-orang yang sabar, orang-orang yang tulus. Dan tentu selain itu kita juga memberikan persyaratan bagi yang punya kemampuan, adalah memberikan ada ya usaha-usaha yang dikelola oleh pondok, ya dia bisa memberikan wakafnya untuk dikelola, karena pengelolaan pondok ini dilakukan seluruhnya oleh santri, dan ini kita harapkan menjadi bekal mereka untuk bisa membuat pondok-pondok nantinya setelah dia menyelesaikan pendidikannya di pondok tahfiz. Selain itu juga tentu persyaratan-persyaratan dimiliki adalah memiliki ijazah, karena kita tidak hanya ingin memberikan pengetahuan agama, pengetahuan Al-Quran, tetapi ini menjadi benteng yang bisa dia bawa untuk jenjang-jenjang berikutnya. Dan ini ya, Al-Quran akan menjadi sebuah tameng, sebuah perisai yang bisa memperbaiki, menjaga dan melihara Allahnya di lembaga-lembaga pendidikan di tingkatan yang ada di atasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas undangannya dari Pondok Modern Tahfiz Quran Khairun Nisa Al-Wahyu. Alhamdulillah, kami selaku Paskas Parepare yang alhamdulillah setiap bulan kami berikan, antarkan beras dari orang baik untuk orang baik, para santri yatim dan penghafal Al-Quran, terkhusus santri yang hari ini sedang diwisuda. Harapan kami semoga dengan adanya bantuan kami juga bisa mendapatkan doa dari para santri yatim dan penghafal Al-Quran, dan semoga fasilitas penghafal Al-Quran terkhusus di Khairun Nisa Al-Wahyu di Kabupaten Wajo ini bisa segera diselesaikan insyaallah. Ayo mari kita bantu pembangunan dari Pondok Modern ini, semoga Allah balas kebaikan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.